kami juga dari Badan Pendapatan Daerah, saya mewakili Pak Kaban, terus memperbaiki pengelolaan PBB kita di Kabupaten Sumatera Utara dengan berbagai upaya-upaya inovasi, termasuk di dalamnya soal sistem pengelolaan PBB 2 ini dari PT Karten namanya. Mereka memaparkan lebih mengarah pada teknologi yang lebih mutakhir begitu ya. Dia lebih smart. Nah, saya kira pemaparan itu sangat bagus dan itu mungkin akan menjadi pertimbangan kami ke depan untuk lebih sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan inovasi, memperbaiki. Jadi tidak usah lagi mendaftarkan objek pajak, karena objek pajak PBB 2 itu, tanah itu perlu kita daftarkan sebagai objek pajak PBB 2. Di samping memang kita akui bahwa dengan mendaftarkan objek pajak itu timbul kewajiban pajak dalam bentuk beban pajak bagi wajib pajak, tapi di samping itu juga di situ ada manfaat yang sangat besar terhadap ketika misalnya objek tanah kita ini kita sudah bisa daftarkan sebagai objek pajak PBB. Kemarin tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Sekjam bahwa di setiap tahun itu dan sampai hari ini itu masih bincang-bincangnya program PTSL dari BPN. Jadi pendaftaran tanah sertifikat lengkap PTSL itu program pemerintah pusat, programnya Pak Jokowi yang memang diturunkan ke daerah dan daerah itu harus dukung. Perlukan itu dokumen itu. Jadi bahwa begitu pentingnya dokumen SPPT yang kita bisa peroleh itu ketika kita sudah mendaftarkan objek pajak kita sebagai objek PBB 2 di Badan Pendapatan Daerah. Jadi tidak bisa kita mengabaikan begitu saja soal pendaftaran objek itu. Jadi jangan dengan alasan menghindari pajak kita abaikan soal ini. Kira-kira seperti ini. Jadi ini penting. Lalu kemudian mutasi ini sudah sering dilakukan setiap tahun. Tetap kita buka pelayanan itu sampai seluruh SPPT yang bermasalah itu bisa kita selesaikan secepat mungkin dengan waktu yang bisa optimal. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kadang kan Pak Sekam SPPT ini biasa kalau kita turun menagih, petugas pajak kita yang turun menagih itu teman-teman kalian. Wajib pajak ini kadang kan kalau bukan namanya yang tertuang dalam SPPT itu dia tidak mau bayar. Itu salah satu kendala. Apalagi sebenarnya SPPT pajak yang sudah beralih status kepemilikannya atau namanya sudah berubah itu bisa kita usulkan untuk perbaiki melalui usulan mutasi subjek ya, dan subjek pajak bisa. Yang perlu kami sampaikan, saya kira hal-hal yang saya katakan tadi itu adalah perlu kita timbul di masyarakat itu, kita bisa jawab, kita bisa jelaskan, dan seluruh masalah-masalah yang berkaitan dengan SPPT ini kita bisa selesaikan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang sebagaimana yang ada dalam ketentuan yang ada. Saya kira itu mungkin Pak. Saya ingin bertanya seperti ini Pak, terkait dengan tadi SPPT yang sudah beralih kepemilikan lewat jual beli ataupun lain-lain. Nah, terkait dengan prosedur perubahan datanya, apakah pada saat kita mengajukan ubah data, SPPT yang asli ini dilampirkan atau tidak? Kalau memang dilampirkan, sehingga kami petugas pajak di desa pada saat mengunjungi pemilik lahan, pemilik SPPT ini hanya akan ditagih untuk pajak terutama. SPPT-nya desa akan ambil kembali untuk diajukan sebagai persyaratan ubah data. Jadi itu barangkali yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan persyaratannya. Apa saja yang berkas-berkas yang
mintai untuk ubah data nama-nama yang ada di dalam SPPT. Terima kasih. Permohonan perubahan usulan mutasi subjek pajak itu dilakukan dengan mengisi surat permohonan. Saya kira itu ada di teman-teman PTB, bisa diminta di situ format-formatnya itu. Lalu kemudian melampirkan fotokopi identitas dari yang bermohon, kemudian mengisi spot kembali dan melampirkan itu Pak, SPPT asli itu dikembalikan, dilampirkan. Jadi kalau SPPT asli itu kan kita mau rubah namanya. Kalau tidak dilampirkan SPPT aslinya, bisa-bisa kita rubah namanya di sana, tapi SPPT aslinya itu masih ada di desa, bisa-bisa itu beredar kembali. Kalau tidak dikembalikan SPPT aslinya. Jadi yang kita butuh adalah SPPT aslinya. Karena perubahan mutasi nama itu hanya namanya yang dirubah, bukan notnya. Notnya itu akan tetap. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu nanti perlu disampaikan permohonan seperti itu. Kalau permohonan mutasi harus melampirkan SPPT asli untuk dikembalikan. Termasuk juga misalnya permohonan pembetulan SPPT. Ada kan misalnya pembetulan perbaikan nama wajib pajak yang salah dibetulkan bisa. Pembetulan seorang nilai tanah bisa. Jadi dikembalikan semua itu SPPT yang asli supaya kita rubah. Jadi akan ditarik SPPT yang pertama, lalu kemudian kita terbitkan SPPT yang baru sudah berubah sesuai dengan permohonan yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Itu mungkin. Jadi itu Pak ya. Makasih. Sama hari ini. Kalau bicara masalah tanah ini bicara nyawa. Jadi kalau bisa juga forum ini tersedia kalau waktunya terbatas. Karena kami butuh diskusi dengan pendapatan itu lebih banyak. Karena kami di Bambino khususnya setelah sertifikat kami ingin pajak lebih besar pendapatannya di Bambino dibanding desa lain. Jadi nanti kita bicara ini saja. Apa? Bicara kalau Ada waktu khusus ya? Iya, bicara dulu. Kalau waktunya terbatas kayak bisa. Ya, bisa berdiskusi. Jadi perda ini Pak, itu tidak menutup kemungkinan itu kita bisa kita bisa perdebatkan di masyarakat. Jadi satu ketentuan hukum yang berlaku dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu kita bisa perdebatkan, dan intinya sebuah aturan itu kalau semakin banyak diperdebatkan di masyarakat itu semakin bagus Pak, karena dia membutuhkan masukan-masukan. Perda ini kan berpotensi untuk bisa dilakukan perubahan atau revisi, tergantung nanti bagaimana